Salam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat menjalani ibadah di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan, dan salam sehat untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pekan masa perayaan hidup berkeluarga, ini adalah minggu kedua. Minggu pertama telah kita lalui, yaitu di tanggal 11 Oktober kemarin. Di sana diberi tema pentingnya perencanaan di dalam sebuah keluarga. Dan di minggu kedua ini, tanggal 18 Oktober, beri tema bijak mengelola pendapatan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam satu masa di mana ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, dan teknologi komunikasi merupakan hal yang berkembang cepat dan lebih maju dibandingkan masa sebelumnya. Tetapi ironisnya, kemajuan ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, dan teknologi komunikasi terlalu cepat dan tidak seimbang dengan edukasi mengenai kehidupan, etika, dan moralitas. Kemajuan di bidang ekonomi pun demikian. Setelah semua berkembang begitu maju, orang baru sadar harus membuat regulasi bagaimana mengatur hati manusia yang terlalu gampang dan pintar cari alasan dan celah. Dalam memperingati masa penghayatan hidup berkeluarga tahun ini, tema utama yang diangkat selaras dengan program pemerintah beberapa tahun yang lalu, yaitu keluarga berencana. Keluarga berencana bukan semata-mata hanya KB yang membatasi jumlah keturunan. Namun bagaimana keluarga Kristen hidup normal baru akibat pandemi COVID-19. Ini jemaat mampu memiliki perencanaan yang matang akan kehidupan yang akan datang di tengah kemajuan global dan ancamannya. Dan kita akan belajar supaya dapat mewujudkan rencana yang matang sesuai dengan terang firman Tuhan yang kita baca saat ini dengan tema bijak mengelola pendapatan. Supaya kita bijak mengelola pendapatan, ada beberapa pokok penting yang menjadi pembelajaran kita melalui Amsal 21 ayat yang ke-17 dan 26. Ada 3 hal. Yang pertama, ayat yang ke-17. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Inilah bijak yang pertama, yaitu mengelola keuangan tidak boros. Dalam dunia kita yang serba cepat dan berkembang begitu luar biasa, saat ini gaya hidup kita semakin meningkat dan bisa hinggap kepada siapa saja tanpa terkecuali keluarga Kristen. Semua orang memiliki penghasilan. Semua orang memiliki pendapatan. Tanpa terkecuali kita, keluarga Kristen pun memiliki pendapatan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetapi bagaimana kita mengelola pendapatan tersebut dan mempertanggungjawabkannya untuk kehidupan kita yang berkesinambungan? Orang tua memiliki pendapatan yang signifikan. Orang tua biasanya memiliki skala prioritas. Pendapatan yang diemban, yang dipercayakan, bisa dikelola sedemikian baik. Ketika orang tua mendapatkan penghasilan, akan dikelola sampai bulan depan, akan cukup. Tetapi berbeda ketika anak muda kita memiliki pendapatan
yang dari pemberian, mereka akan hidup dengan memboroskan dan menghabiskannya. Tapi marilah kita belajar melalui pekan penghayatan hidup berkeluarga ini, bijak mengelola pendapatan. Marilah kita belajar dari orang tua kita yang memiliki skala prioritas untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam tantangan zaman, hedonisme, konsumerisme, serta materialisme, saat ini banyak keluarga Kristen yang tergerus oleh keadaan karena ingin dipandang terbawah, sehingga apapun yang penting kelihatan mewah, walaupun terkadang kita dapatkannya dari berhutang. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, dari kitab Amsal ini kita diingatkan, dinasehati, seberapapun harta milik dan pendapatan kita, jika hanya untuk memenuhi keinginan, maka hanya akan kekurangan adanya. Oleh sebab itu, dalam menapaki kehidupan dalam masa sulit ini, keluarga Kristen diajak untuk tidak boros. Pergunakanlah berkat yang Tuhan percayakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan pada apa yang kita inginkan. Di dalam nas pembimbing tadi, ulangan 8 ayat 18, bahwa kekayaan itu adalah pemberian. Oleh karena itu, berjaga-jaga, karena masa produktif kita terbatas. Kita bekerja bisa mengumpulkan materi, atau mendapatkan penghasilan pun terbatas. Sementara kebutuhan terus bermacam-macam. Maka gunakan serta pakailah yang secukupnya dan tepat sasaran. Namun berarti janganlah menjadi keluarga yang pelit, karena panggilan kita adalah diberkati dan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari tokoh keluarga yang religius. Ketika dewasa, anak-anak yang religius, keluarga yang religius, ini mendapatkan pekerjaan yang mapan. Ternyata tidak mendoroskan pendapatannya hanya untuk kepentingannya yang secara pribadi. Ia menghitung kebutuhannya mulai per bulan sampai setahun. Setelah dihitung ternyata masih ada kelebihan dari penghasilannya tersebut yang ia gunakan untuk membantu orang miskin. Tiap tahun penghasilan dia pun bertambah, namun gaya hidup tetap, kebutuhannya pun tetap. Kelebihan pendapatannya itu ia pergunakan untuk membantu orang yang lebih banyak yang membutuhkan. Ia tahu panggilan hidupnya, kehadirannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Begitu juga dengan kita, keluarga Kristen masa kini. Kehadiran kita sebagai murid Kristus pun hendaknya menjadi berkat dan dapat dirasakan bagi sesama kita dengan menggunakan harta milik sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang kedua, yaitu tidak molos, tidak malas. Semua orang berhak punya keinginan, mau jadi apa dan seperti apa hidupnya, itu sah-sah saja. Namun hasil dari keinginan itu ditentukan oleh kenyataan. Jika hanya ingin, namun tidak mau berusaha atau malas, itu namanya hanya bermimpi. Mengapa perencanaan itu penting? Dan setiap keluarga harus memiliki rencana, memiliki sebuah program yang baik untuk pasangan suami istri, anak-anak, agar memiliki semangat dan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata, agar hidupnya tidak malas. Sangat banyak ayat Alkitab yang berbicara tentang kemalasan dan hasil yang didapat dari kemalasan tersebut. Apakah orang percaya masih ada yang malas? Bisa jadi.
Namun kiranya melalui masa perayaan hidup keluarga ini, keluarga Kristen betul-betul memiliki semangat, dan setiap keluarga Kristen memiliki perencanaan prioritas dengan hidup tidak malas. Karena jelas pemalas akan dibunuh oleh keinginannya. Pergunakanlah waktu yang masih ada dengan karya yang sesuai dengan kemampuan kita. Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan. Yesus dalam pelayanannya meneladankan kepada para muridnya untuk berdoa, namun sekaligus bekerja, serta taat kepada peraturan, serta memenuhi kewajibannya. Untuk yang ketiga, jadilah tenang. Yang ayat yang ke-20 sampai 23. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidah, memelihara diri daripada kesukaran. Inilah, jadilah tenang. Kita tahu belakangan ini banyak berita tentang perekonomian. Mungkin bisa mendatangkan kekhawatiran yang begitu banyak. Pengangguran, hilangnya kesempatan kerja sampai pemutusan hubungan kerja. Bahkan saat ini kita bisa menyaksikan pemberontakan kerja. Tetapi hendaknya kita mengimani, kita tetap tenang. Biarlah kita tetap fokus di dalam menghadapi dampak pandemi ini. Namun kiranya setiap informasi yang berkembang dan kita dengar melalui media informasi maupun media cetak tidak membuat kita gusar dan panik. Dari bagian ayat ini kita diajar untuk tenang, agar kita dapat mengendalikan diri dan mengelola berkat yang Tuhan berikan dengan baik. Tidak sedikit masyarakat atau bahkan warga jemaat yang karena termakan isu atau berita yang didengar menjadi khawatir, menjadi cemas dalam mengelola aset yang ada. Plato mengatakan manusia itu memiliki 3 keinginan. Yang pertama, keinginan untuk memiliki. Keinginan untuk dilihat yang kedua. Dan yang ketiga adalah keinginan untuk mengetahui. Semua keinginan ini akan menjadi teratur kalau manusia memiliki pengetahuan. Sebagai orang percaya, tentu dasar pengetahuan kita adalah firman Tuhan. Allah sendiri sebagai jaminan kita. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, kekayaan bisa habis. Sebagai jaminan kita, maka dalam menghadapi kesemuanya itu, bergantunglah kepada Tuhan dan tetaplah kita menjadi tenang. Sehingga dengan menghadapi ketenangan, kita dapat dengan bijak mengelola berkat dan pendapatan kita, seberapapun besarnya. Karena Allah sendiri akan mencukupkan melalui kemuliaan dan kekayaannya. Asalkan kita, keluarga Kristen, sadar bahwa siapapun kita akan mengalami masa produktifnya. Masa di mana penghasilan kita
terbatas turun. Namun kebutuhan terus meningkat dan bermacam-macam. Tetapi marilah kita melalui pekan keluarga ini hati-hati dengan kebiasaan aji mumpung atau hidup konsumtif. Karena hanya menghadirkan nikmat sesaat dan membuat hidup kita menjadi sengsara di hari-hari selanjutnya. Mari bersama keluarga kita belajar melalui 3 hal tadi, yaitu tidak boros, tidak malas, dan menjadi tenang dalam setiap keadaan, dalam waktu-waktu yang berubah. Dengan terus hidup ingat kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan dan berkat, pembimbing perjalanan hidup, serta penjamin generasi bagi pengikutnya. Tuhan memberkati. Amin.